Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini Biko Story akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Serang, Banten pada awal tahun 2023. Namun kemudian menjadi heboh menjelang akhir tahun, yaitu kasus seorang petani yang berusaha mempertahankan ternaknya dari pencuri bersenjata. Namun naas pencuri tersebut meninggal dunia, hingga pemilik ternak dinyatakan sebagai tersangka. Hidup di tempat yang sangat sederhana, Bu Yani berumur 58 tahun, tinggal bersama istrinya bernama Rosehah, seorang wanita berumur 49 tahun. Mereka tinggal di Kampung Ketilang, RT 2 RT 5, Kelurahan Teritih, Walakanta, Kota Serang, Banten. Mereka sebenarnya memiliki 4 orang anak, keempatnya sudah menikah. Namun tak jauh berbeda dengan kehidupan Muhyani, keempat anaknya juga masih mengalami kondisi ekonomi yang sulit. Muhyani pun harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yang membuat keadaan semakin sulit. Sejak 2 tahun belakangan ia mengidap sakit paru-paru, sehingga harus rutin untuk melakukan pengobatan. Sebagai sumber penghidupan, Muhyani memelihara beberapa ekor ternak kambing, memelihara ayam serta mengelola kebun kecil sederhana. Namun kambing serta kebun kecil itu bukanlah miliknya, melainkan milik seseorang yang tengah ia kelola. Muhyani tak membayar, namun sebagai gantinya, hasil ternak akan dibagi menjadi 2. Beberapa orang mengenalnya dengan nama sistem parawan. Tentu karena milik orang lain, Muhyani sangat hati-hati dalam mengurus ternaknya. Mempertimbangkan jarak kandang yang jauhnya 400 meter, ia pun mencari cara untuk tahu jika ada orang yang berusaha masuk. Maka diikatlah tali dengan beberapa kaleng. Tujuannya adalah menghasilkan bunyi jika saja ada orang yang berusaha masuk diam-diam. Hingga di hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, pukul 4 subuh Muhyani terkaget bangun karena mendengar suara kaleng yang berbunyi. Bunyi berisik lain juga muncul, hingga suara ayam yang terdengar cukup gaduh. Dengan perasaan tak enak ia berjalan perlahan menuju ke tempat ternaknya. Dan semakin tak karuan perasaannya ketika mendapati pintu pagarnya sudah rusak. Pintu itu terbuat dari bambu. Ketika sudah semakin dekat, terlihatlah 2 orang yang berusaha mengeluarkan kambingnya. Muhyani pun berteriak menegur mereka. 1 orang di luar spontan langsung berlari. Sementara 1 lagi, yang posisinya menunduk di pintu kandang kambing, ia tak sempat melarikan diri. Dan yang lebih mengerikan, maling tersebut langsung mencabut golok dari sarungnya dan mengancam balik ke arah Muhyani. Dikala itu sang maling mengenakan penutup wajah, hingga Muhyani tak bisa mengenalinya. Sejenak Muhyani tak tahu harus berbuat apa. Ia jelas tak ingin kehilangan kambingnya, apalagi itu bukan sepenuhnya miliknya. Namun jika harus bertahan maka jelas ia akan berhadapan dengan maling bersenjata. Matanya seketika liar mencari alat yang bisa digunakan untuk melawan. Dan di saat itulah ia menemukan sebuah gunting yang tergeletak di atas perkakas pertanian. Muhyani dengan gunting di tangannya kini harus siap untuk bergulat dengan maling yang membawa golok. Maling tersebut jelas sangat pede. Ia tak mengetahui jika Muhyani dulunya adalah seorang pesilat. Maka hanya dalam sekelebat terjadilah pertarungan di antara keduanya. Muhyani dengan cepat bisa mengelak ketika golok itu diayunkan, dan dengan cepat menyerang balik menggunakan gunting, tepat menghujam bagian dada. Meski demikian maling itu masih bisa bangun dengan sempoyongan. Muhyani tak lagi menyerang, namun ia berteriak memanggil warga lainnya, meneriakan kata maling. Tak ada yang datang karena warga masih terlelap, maka ia langsung berlari ke rumah ketua RT, melaporkan pencurian yang terjadi. Pagi itu barulah suasana mulai ramai. Banyak warga yang membantu mengejar kedua maling. Yang pasti 1 maling sudah terluka di bagian dada. Semua tempat digeledah termasuk fasilitas umum. Namun mereka tak berhasil menemukan maling tersebut. Ketika semua pencari sudah kembali ke rumah masing-masing, seorang warga malah melaporkan ada orang yang tergeletak di pematang sawah. Pria yang tergeletak itu membawa sebilah golok, mengenakan kaos dan celana pendek, serta nampaknya memiliki luka. Tak jelas di bagian mana karena posisi menelungkup. Namun dari pakaian serta golok yang dibawa, bisa dipastikan itu adalah salah satu maling. Ketika dicek bersama polisi, barulah kemudian diketahui siapa maling itu, yang merupakan salah seorang warga kampung bernama Waldi, pria berusia 30 tahun. Sementara 1 maling lain yang kala itu masih menjadi buron, diketahui bernama Pendi. Muhyani jelas sangat kaget. Ia tak mengetahui jika maling itu adalah Waldi. Karena rasa bersalah,
Mulyani pun datang langsung ke orang tua Waldi, meminta maaf juga menyampaikan belasungkawa. Ia mengaku tak mengetahui jika itu adalah Waldi karena menggunakan penutup wajah. Mulyani juga memberikan uang 1 juta rupiah dan syukurnya ayah Waldi memaafkan. Ia sudah ikhlas anaknya meninggal dunia. Sekilas nampaknya semua sudah selesai. Kasus bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun itu hanyalah sesaat. Salah satu kerabat Waldi tak terima. Ia protes dan minta uang perdamaian 50 juta rupiah. Mulyani jelas tak memilikinya. Maka akhirnya kerabat tersebut membuat pengaduan ke polisi, tepatnya ke Polresta Serang. Beberapa bulan berlalu, setelah berkas diproses, tanggal 15 September 2023, Mulyani resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Padahal jelas Mulyani membela diri karena sang maling yang terlebih dulu mengeluarkan golok. Ahli pidana berdalih, keadaan Mulyani bukanlah terpaksa atau membela diri, karena menurut mereka masih ada kesempatan. Seharusnya Mulyani pergi dan memanggil pertolongan, bukan bertindak sendiri melawan maling. Apalah daya, Mulyani yang hanya seorang petani tak bisa berbuat banyak, selain menuruti proses hukum. Meski sudah tersangka, Mulyani tak ditahan. Karena sikap yang kooperatif, polisi pun memperbolehkan ia pulang pergi selama menjalani persidangan. Meski demikian, hal itu sangat memberatkan pihak keluarga. Pasalnya ada biaya yang harus dikeluarkan selama pulang pergi persidangan. Belum lagi Mulyani juga sakit-sakitan dan harus berobat. Pekerjaan juga otomatis menjadi terganggu. Dan setelah bolak-balik menjalani sidang, berkas P21 akhirnya lengkap. Di tanggal 7 Desember 2023, Mulyani resmi ditahan di Rutan Kelas 2 Kota Serang. Meski keluarga minta penangguhan karena kondisi ekonomi dan kesehatan, polisi tak bisa mengabulkan. Dikatakan hal itu karena tuntutan di atas 5 tahun. Atas apa yang menimpa Mulyani, media pun mulai ramai memberitakan. Kasus akhirnya menjadi viral. Menko Polhukam bahkan ikut memberikan komentar. Juga Hotman Paris yang siap memberikan bantuan hukum. Entah karena desakan dari berbagai pihak atau bukan, namun di tanggal 13 Desember 2023, setelah seminggu ditahan, Mulyani tiba-tiba dipulangkan ke rumahnya. Kejari Serang menangguhkan penahanan terhadap Mulyani. Dan yang lebih mengejutkan, di tanggal 15 Desember, Kejaksaan Negeri Serang menghentikan kasus Mulyani. Hal itu tertuang dalam surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2. Mereka menyatakan bahwa perkara tersebut tidak layak untuk disidangkan karena ditemukan bukti bahwa itu adalah pembelaan terpaksa. Dan itulah akhir dari kasus Mulyani. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.